Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini adapun dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepabeanan dan cukai, tarif kepabeanan, yang dimana kelompok kami terdiri dari yang pertama, Baik, yang pertama saya Wahyu Sidik dengan NIM 240301020697. baik dengan saya sendiri Muhammad Halim Yahya. Selanjutnya, Dengan saya Rapiudin dengan NIM 24030101010052. Selanjutnya, saya Vanessa Fiandra Subagio. saya Apriar Wijaya. Selanjutnya saya Dadang Supriyatna dengan NIM 24030102087. Selanjutnya saya Anastasia Rubirania dengan NIM 240301020578. Selanjutnya saya Lutfi Fazri dengan NIM 240301020763. Selanjutnya saya Umum Siro dengan NIM 2403010045. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Yang terlampir, adapun yang akan kami bahas, pokok pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis tarif perhitungan bea masuk. Selanjutnya ada perhitungan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya ada konsep penentuan pajak dari hasil cukai. Yang keempat ada PPh pasal 22 impor. Yang kelima ada PPN. Keenam ada PPNBN, perhitungan bea keluar. Dan studi kasus 1 dan 2 dan kesimpulan materi. Lanjut. Ya, yang pertama akan saya bawakan sendiri yaitu jenis tarif perhitungan bea masuk, yang dimana bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke dalam daerah pabeanan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, tujuannya yaitu melindungi industri dalam negeri, mengatur lalu lintas barang, dan meningkatkan penerimaan negara. Adapun jenis-jenis tarifnya yaitu yang pertama ada tarif spesifik atau spesifik tarif, yaitu tarif yang ditetapkan berdasarkan satuan jumlah barang, misalnya 1000 per kilo. Dan selanjutnya tarif ad valorem atau ad valorem tarif, yaitu tarif yang ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai barang impor, misalnya 10%, 20% dari CIF. Tarif selanjutnya ada tarif campuran atau komponen tarif, yaitu tarif yang berasal dari gabungan antara tarif spesifik dan ad valorem, misalnya 5% plus 5.000 per kilo, tergantung satuannya. Selanjutnya, nah, adapun rumus perhitungan bea masuk, yang pertama yaitu rumus dasar bea masuk. Bea masuk dihitung berdasarkan nilai pabeanan sebarang impor. Biasa nilai CIF dikalikan dengan tarif bea masuk yang berlaku. Seperti rumus di bawah ini, bea masuk sama dengan tarif bea masuk berdasarkan persentase dikalikan nilai CIF-nya, tergantung nilai uangnya. Selanjutnya, komponen nilai CIF atau cost insurance and freight, harga barang sampai pelabuhan tujuan sudah termasuk ongkos kirim dan asuransi. Nah, adapun rumusnya kita bisa menggunakan nilai CIF itu uangnya atau rupiahnya sama dengan cost ditambah asuransi dan freight-nya dikalikan kurs pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pajak dalam rangka impor atau PDRI. PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Jadi secara konseptual, ketika barang impor masuk ke daerah pabean atau custom territory, barang tersebut secara hukum dianggap dikonsumsi di Indonesia. Oleh karena itu,
Selain dikenakan bea masuk, yaitu pajak atas lalu lintas bangunan, barang tersebut juga harus dikenakan pajak konsumsi domestik. Nah, PDRI ini dikenakan atas 3 jenis pajak, yaitu yang pertama pajak pertambahan nilai atau PPN impor, yang kedua pajak penghasilan atau PPh pasal 22 impor, dan yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM impor. Nah, dasar pengenaan pajak atau DPP dari PDRI ini adalah nilai impornya. Nilai impor atau import value sama dengan nilai pabean atau custom value, yaitu chief dalam rupiah tadi, ditambah dengan bea masuknya atau import duty. Nah, kalau misalkan barang tersebut juga adalah barang kena cukai atau accessible goods, maka cukai yang dipungut juga ditambahkan ke dalam nilai impor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya konsep penentuan pajak dari hasil cukai. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Undang-undang ini mengatur tentang pokok-pokok cukai, termasuk barang kena cukai, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan cukai. Mekanisme penentuan pajak dari hasil cukai yaitu yang pertama, penetapan barang kena cukai. Barang yang dikenai cukai harus memenuhi kriteria khusus, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, berkaitan dengan potensi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian harga dasar cukai, merupakan harga yang menjadi acuan penetapan besarnya cukai yang akan dikenakan. Harga dasar ini biasanya adalah, yang pertama yaitu harga jual pabrik atau barang yang diproduksi di dalam negeri, yang kedua itu nilai pabean, ditambah bea masuk untuk barang impor, kemudian yang ketiga, harga jual eceran juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan cukai tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Kemudian yang ketiga, tarif cukai. Tarif cukai adalah persentase atau jumlah tetap yang dikenakan atas harga dasar. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan batas tarif maksimal dan minimal yang dapat dikenakan agar pengenaan cukai dapat dikontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan negara dan tujuan pengendalian konsumsi. Kemudian pelunasan cukai. Pelunasan cukai dilakukan pada saat barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan, atau saat barang tersebut diimpor ke wilayah Indonesia. Pelunasan itu dilakukan melalui, yang pertama itu pembayaran cukai, yang kedua itu pelekatan pita cukai pada barang kena cukai sebagai tanda bahwa cukai telah dibayar, kemudian dilanjutkan dengan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang sah. Kemudian yang kelima, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-undang juga mengatur ketentuan mengenai pengawasan peredaran barang kena cukai, larangan memperdagangkan barang tanpa pelunasan cukai, serta sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran aturan cukai, untuk memastikan penerimaan negara dan tujuan pengendalian dapat tercapai. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pajak dari hasil cukai yaitu, yang pertama untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Cukai merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara melalui pajak tidak langsung pada barang tertentu. Kemudian yang kedua itu pengendalian konsumsi. Dengan mengenakan cukai, pemerintah dapat mengurangi konsumsi barang yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengaturan peredaran barang, yaitu untuk memastikan barang kena cukai diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi sesuai dengan aturan, sehingga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Oke, untuk PPh pasal 22 impor. PPh pasal 22 impor yaitu pajak penghasilan yang dipungut atas kegiatan impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC pada saat barang masuk ke daerah pabean Indonesia. Serta pajak ini dikenakan kepada importir saat barangnya masuk ke wilayah Indonesia. PPh pasal 22 impor juga merupakan salah satu bentuk pajak yang dibayar muka yang nantinya bisa wajib pajak digunakan atau dikreditkan dari total PPh tahunan. Untuk tujuannya yaitu mengawasi dan memastikan importir membayar pajak atas kegiatan
perdagangannya, serta mencegah penghindaran pajak karena pajak sudah dibayarkan di awal sebelum penjualan barang. Untuk dasar hukum PPh pasal 22 impor, yaitu pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU nomor 36 tahun 2008. Terus yang kedua PMK nomor 34 garis miring PMK titik 10 2017. Untuk tarif PPh pasal 22 impor ini, yang pertama importir punya NPWP dikenakan 2,5%. Dan yang kedua, importir tidak punya NPWP dikenakan tarif 7,5%. Untuk perhitungan PPh pasal 22 impor, yaitu rumusnya PPh 22 impor sama dengan tarif dikali chip ditambah biaya masukan. Oke, selanjutnya nanti dipaparkan sama rekan saya. Baik, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean ataupun wilayah Indonesia. PPN ini bersifat tidak langsung, artinya dipungut oleh penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP dan ditanggung oleh konsumen akhir. PPN ini dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi dari produsen hingga konsumen. Adapun tujuannya menjadi sumber penerimaan negara dan menjaga keadilan pajak antar pelaku ekonomi. Adapun dasar hukum dan tarif PPN, yang pertama dasar hukum utama PPN terbagi atas tiga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 40 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 tentang perubahan tarif PPN. Adapun rumus tarif PPN ialah PPN sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP, di mana tarif PPN sendiri di Indonesia sebesar 11% berlaku sejak 1 April 2022 dan menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, di mana berlaku hanya untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar mewah, rumah mewah, maupun barang-barang branded dengan nilai tertentu. Adapun mekanisme dan contoh perhitungan PPN, yang pertama mekanisme dasar, di mana pajak keluaran ialah PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa. Adapun PPN terutang ialah pajak keluaran dikurangi pajak masukan, di mana pengusaha membayar selisihnya kepada negara. Adapun tarif PPN, contoh sederhana perhitungannya sebagai berikut. Perusahaan membeli bahan baku seharga 1 juta ditambahkan 11% PPN, sehingga perusahaan membayar sebesar Rp1.110.000. Kemudian perusahaan menjual produk jadi seharga Rp2 juta ditambahkan 11% PPN, sehingga total yang terhitung Rp2.220.000, di mana PPN terutang dari perusahaan sebesar Rp220.000 dikurangi Rp110.000 sama dengan Rp110.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah ialah yang pada barang yang tergolong mewah kepada konsumen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dilakukan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Lanjut. Pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 5,
Pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumen barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, pengamanan pengamanan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah, barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Yang kedua, konsultasi dengan DPR. Yang ketiga, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Itu barang yang dikenakan PPNBM. Yang pertama, kendaraan bermotor kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kendaraan kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang selanjutnya, kelompok balon udara, terus kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kelompok kapal pasir mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Perhitungan bea keluar. Rumusnya adalah bea keluar sama dengan nilai ekspor kali tarif bea keluar. Atau bisa dinyatakan sebagai volume atau ton kali harga referensi US atau US dollar per ton kali tarif bea keluar. Ini ada keterangannya, nilai ekspor atau VOB, harga transaksi ekspor barang di pelabuhan muat. Harga referensi apabila ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar bea keluar. Tarif bea keluar persentase yang ditetapkan. Kurs USD, rupiah digunakan untuk konversi jika diperlukan. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh penghitungan bea keluar. Komoditasnya getah pinus, pos tarif X, tarif bea keluar 25% dari nilai ekspor. Harga referensi ekspor yang ditetapkan oleh Kementerian untuk getah pinus 834 US dollar per ton. Misalkan volume ekspor 200 ton, berdasarkan keputusan Menteri, harga referensi 834 dolar per ton. Tarif bea keluar 25%, kurs USD ke rupiah misalkan 16.000 per US dollar. Langkahnya adalah hitung nilai ekspor berdasarkan volume dan harga referensi. Nilai ekspornya 200 ton dikali 834 US dollar per ton sama dengan 166.800 rupiah US dollar. Hitung bea keluar.
Biaya keluar sama dengan 166.800 US dollar dikali 25%, sama dengan 41.700 US dollar. Konversi ke rupiah 41.700 US dollar dikali 16.000 rupiah per US dollar sama dengan 667.200.000 rupiah. Jadi dalam contoh ini biaya keluar yang harus dibayar 667.200.000 rupiah. Lanjut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memperkenalkan materi yang sangat komprehensif ya mengenai jenis tarif, perhitungan biaya masuk, cukai serta komponen PDRI seperti PPN, PPh pasal 21 dan PPNBM. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kasus terkait dengan perhitungan biaya masuk. Seperti contoh yang ada pada tampilan layar sekarang yaitu CV Unsia mengimpor barang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yang diketahui nilai barang atau FOB-nya adalah sebesar $110. Kemudian nilai asuransinya sebesar $3. Ongkos kirim atau freight-nya itu sebesar $12. Dan diketahui kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp16.000 per 1 USD-nya. Tarif biaya masuknya adalah sebesar 10%, tarif PPh-nya 2,5%, dan tarif PPN-nya sebesar 11%. Untuk langkah perhitungannya, pertama-tama kita menghitung nilai pabean atau CIF. Jadi untuk perhitungannya adalah kita menjumlahkan cost ditambah dengan insurance ditambah dengan freight dikalikan dengan kurs yang berlaku. Jadi untuk cost-nya yaitu sebesar $110 ditambah dengan $3 dan ditambahkan dengan freight-nya sebesar $12 dikalikan dengan kurs yang berlaku senilai Rp16.000. Totalnya adalah Rp2 juta. Selanjutnya kita menghitung biaya masuknya. Jadi biaya masuknya itu nilai pabean dikalikan dengan tarif biaya masuk, yaitu sebesar 2 juta dikalikan dengan tarif biaya masuknya sebesar 10%. Totalnya adalah Rp200.000. Selanjutnya kita menghitung PPN-nya, yaitu nilai pabean ditambahkan dengan biaya masuk dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku, yaitu 11%. Jadi 2,2 juta dikalikan dengan 11%, hasilnya adalah Rp242.000. Untuk perhitungan PPh kurang lebih sama dengan PPN, biaya masuk ditambahkan dengan biaya masuk dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku. Tarif PPh-nya adalah 2,5%, ditambahkan dengan nilai pabeannya 2,2 juta. Jadi totalnya adalah Rp55.000. Jadi total PDRI yang dibayarkan adalah biaya masuk ditambah PPN ditambah PPh dan ditambah dengan biaya tambahan. Biaya masuknya senilai 200.000 ditambah PPN 242.000 dan ditambahkan dengan PPh 55.000 dan biaya tambahannya di sini tidak ada. Jadi totalnya adalah Rp497.000. Untuk selanjutnya studi kasus kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua. PT Siber Asia mengimpor mobil sedan mewah dari Jerman dengan data sebagai berikut. Diketahui chiefnya 50.000 USD, kurs KMK-nya 15.000 per USD, dengan tarif biaya masuk 20%, tarif PPN impor 11%, dan tarif PPN BM 125% untuk mobil sedan 3.000 cc ke atas. Lalu ditanya adalah berapakah total pajak impornya. Untuk langkah perhitungannya, yang pertama kita akan menghitung nilai impor, di mana rumusnya adalah chief dikali dengan kurs. Chiefnya sendiri sudah diketahui 50.000 USD dikalikan dengan 15.000, sehingga didapatkan nilai impornya adalah 750 juta. Selanjutnya kita menghitung bea masuk dengan rumus nilai impor dikali dengan tarif bea masuk. Nilai impornya adalah 750 juta dikalikan dengan tarif bea masuk 20%, sehingga didapatkan bea masuknya sebesar 150 juta. Selanjutnya, kita menghitung DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM lainnya. Dan untuk mendapatkan DPP, kita menjumlahkan nilai impor dan bea masuk, sehingga didapatkan DPP sebesar 900 juta. Selanjutnya, untuk menghitung PPN,
kita mengkalikan DPP dikalikan dengan tarif PPN impor yaitu 900 juta dikalikan 11% sehingga didapatkan PPN-nya adalah 99 juta. Selanjutnya, untuk menghitung PPN BM, kita mengkalikan DPP dengan tarif PPN BM yaitu 125% untuk case di sini mobil sedannya adalah 3.000 cc ke atas yaitu 125%. Sehingga didapatkan tarif PPN BM-nya sebesar 1.125 juta. Untuk mendapatkan total pajak impornya, kita menjumlahkan bea masuk, ditambahkan dengan PPN, dan ditambahkan dengan PPN BM, sehingga didapatkan total pajak impor untuk kasus yang kedua ini sebesar 1.374 juta rupiah. Selanjutnya, kesimpulan atas presentasi kelompok kami hari ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan untuk kesimpulan materi dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah secara keseluruhan sistem perpajakan dan kepabeanan atas barang impor dan barang tertentu memiliki tujuan yang terintegrasi, yaitu satu, mengatur arus barang masuk dan keluar negara. Yang kedua adalah melindungi industri dan masyarakat dari dampak negatif konsumsi tertentu. Yang ketiga ada menjamin penerimaan negara melalui bea masuk, PPN, PPh 22, PPN BM, dan cukai. Yang keempat ada menciptakan keadilan pajak antara berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Kesimpulan selanjutnya, pelunasan cukai dilakukan saat barang dikeluarkan dari pabrik atau saat impor melalui pembayaran pita cukai atau tanda pelunasan lainnya. Kesimpulan berikutnya, ada barang yang dikenai PPN BM meliputi kendaraan mewah, hunian mewah, kapal pesiar, pesawat non-niaga, dan barang konsumsi berstatus premium lainnya. Selanjutnya ada bea keluar dikenakan pada barang ekspor tertentu seperti komoditas, hasil hutan, atau mineral. Selanjutnya, bea keluar berfungsi mengamankan pasokan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selanjutnya, dari kedua contoh studi kasus yang sudah dipaparkan oleh teman saya, menunjukkan mekanisme lengkap penghitungan PDRI untuk yang pertama ada barang umum, yakni menghitung BM, PPN, dan PPh. Yang kedua ada barang mewah, seperti mobil mewah, yakni perhitungan melibatkan BM, PPN, dan PPN BM, yang menghasilkan total pajak sangat besar karena tarif PPN BM yang cukup tinggi. Kesimpulan selanjutnya ada setiap pungutan memiliki dasar hukum, mekanisme, dan tujuan masing-masing. Namun keseluruhannya membentuk sistem pengawasan dan pemajakan yang menyeluruh dari impor hingga konsumsi dalam negeri. Sekian kesimpulan materi dari kami. Saya kembalikan kepada host. Adapun silakan bisa dibuka di forum selanjutnya ataupun dapat di komen. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kelebihan hanya milik Tuhan Yang Esa, kekurangan tentunya datang dari diri pribadi kami sendiri. Burung Indrian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.